Tahun ajaran baru sudah akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Orang tua dan siswa berlomba-lomba mencari sekolah terbaik, bahkan unggulan untuk menjadi batu loncatan menuju masa depan yang diimpikan. Untuk memudahkan pendaftaran dibanding tahun-tahun sebelumnya, pemerintah melalui Kemendikbudristek sudah menyiapkan sistem pendaftaran peserta didik baru secara online dan terintegrasi. Melalui PPDB online ini, pemerintah sudah mengatur pedoman penerima siswa baru menjadi 4 jalur, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga prestasi. Setiap jalur pun memiliki kuota yang sudah ditetapkan besarannya. Namun sayang, pada praktiknya di lapangan, masih ditemui sejumlah kendala yang dialami orang tua maupun siswa. Sistem zonasi yang masih dianggap tidak jelas dan rawan kecurangan. Umur siswa baru yang nanggung sehingga ditolak oleh sistem, serta isu main mata pihak sekolah dengan orang tua siswa yang mampu membayar agar anaknya diterima di sekolah favorit masih menjadi PR hingga saat ini. Lalu, bagaimanakah solusi bagi orang tua dan siswa yang belum dapat mendaftar hingga saat ini? Padahal, masa pendaftaran siswa baru tidak menyisakan banyak waktu. Apakah PPDB online saat ini sudah efektif diterapkan? Ya, meskipun setiap daerah beda-beda ya untuk waktu pendaftaran peserta didik baru atau istilahnya PPDB ini memang beda-beda. Tapi mungkin ada nih orang tua siswa yang sedang pusing atau punya keluhan yang terkait PPDB yang sekolah favorit atau sekolah yang diinginkan ternyata tidak didapatkan atau juga ternyata wah sudah menemukan kecurangan ini. Namanya nggak ada di online, tiba-tiba pada saat di akhir-akhir kok ada nama yang sebenarnya ini nama yang baru ini dimasukkan atau istilahnya adalah main mata untuk PPDB online ini dan berbagai macam keluhan lainnya. Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kenapa ya? Lagi-lagi sistem pendaftaran sekolah atau peserta didik baru ini menuai kritikan ini. Seakan-akan tidak berbenah. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Bang Jasra Putra dari KPAI sudah hadir bersama saya di sini. Bahkan Bang, saya juga sedang menunggu pihak dari Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Ristek, tapi ini saya sedang tunggu ya komunikasi saya dengan Pak Jumeri. Oke, Bang Satriawan Salim juga sudah terhubung ya bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Bang Satriawan Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Caca. Oke, mungkin sebelum saya ke Bang Jasra Putra, mungkin saya ke Bang Satriawan dulu. Kalau melihat sistem PPDB yang sekarang ini, apakah ada penambahan keluhan dari orang tua siswa dengan sistemnya atau mungkin dari guru-guru di sekolah ini seperti apa mungkin? Ya, terima kasih. Yang pertama memang kita sudah menggunakan sistem PPDB ini kan khususnya yang zonasi, afirmasi, prestasi dan seterusnya itu kan kira-kira sejak 2017 ya. Artinya ini sudah berjalan sekitar 5-6 tahun ya. Ya saya rasa ini tetap menjadi polemik ya di masyarakat karena memang di antara faktor penyebabnya mindset masyarakat masih fokus kepada sekolah yang disebut sebagai sekolah unggulan ya atau favorit. Nah sehingga orang tua itu kan berlomba-lomba ingin memasukkan anaknya ke sekolah yang quote unquote dianggap sebagai sekolah favorit tadi atau unggulan gitu. Nah sementara itu sistem PPDB khususnya misalnya yang jalur zonasi kemudian jalur afirmasi ini kan memberikan ruang kepada anak-anak Indonesia ya kan apapun latar belakang ekonominya khususnya yang tidak mampu misalnya yang jalur afirmasi gitu kan. Kemudian ya rumahnya dekat jaraknya ya kan dengan satuan pendidikan atau sekolah untuk bersekolah di sekolah tersebut. Jadi memang ikhtiar PPDB ini saya rasa menjadi salah satu upaya ya untuk pemerataan pendidikan. Nah kenapa? Karena memang kondisi sekolah kita ini kan jumlahnya makin tinggi, jenjangnya kan makin sedikit, Kak Caca. Ya kan? Tentu SD itu lebih banyak ya.
kemudian makin sedikit SMP, dan lebih sedikit lagi adalah SMA, SMK gitu. Nah, jadi memang ada daerah atau wilayah yang sekolah-sekolahnya di titik itu sedikit jumlahnya, ya kan, bahkan tidak ada. Di sisi lain jumlah calon peserta didik alih jenjang, ya, misalnya lulusan SD pengen masuk SMP, lulusan SMP pengen masuk SMA, itu banyak, ya kan. Nah, sehingga tidak tertampung. Nah, itu kan, dan berlomba-lomba kan, atau sebaliknya persoalannya, jumlah siswanya sedikit gitu kan, sedangkan jumlah satuan pendidikan yang ada itu banyak. Jadi dua-duanya terjadi ya potensi itu gitu. Nah, tetapi sekali lagi ketika ada afirmasi ini kan kita apresiasi kan, bahwa anak-anak yang tidak mampu dari keluarga yang tidak mampu juga berhak bersekolah ya di sekolah yang mereka harapkan gitu. Juga berdasarkan zonasi, tentu ini akan meringankan ya beban bagi anak-anak untuk sekolah di sekolah dekat rumahnya kan. Jadi tidak jauh tidak jauh lagi kan. Demikian Mbak Caca. Oke, Mas Satriawan ditahan dulu. Sebenarnya pemirsa, menjadi prolog ke dalam dialog sebenarnya saya ingin menjelaskan sebenarnya apa sistem zonasi, apa itu afirmasi supaya jelas. Tapi mungkin yang punya kapabilitas untuk menjawab nanti adalah dari Dikdasmen Pak Jumeri yang masih saya tunggu. Tapi mungkin sekarang kita ke poin bahwa yang lagi-lagi jadi polemik dan menjadi kritik adalah kalau untuk DKI Jakarta ini juga adalah syarat umur. Ini bagaimana? Kalaulah dalam tinjauan undang-undang bahwa seluruh siswa anak berhak mendapatkan pendidikan. Dengan batasan umur misalnya, taruhlah anak saya belum 7 tahun, pengen dapat sekolah negeri. Gak bisa dong daftar, atau mungkin terpental jauh ke daerah yang jauh dari rumahnya karena sistem zonasi juga gak masuk. Bagaimana nih Pak? Ini menyalahi aturan atau tidak? Iya Mbak Caca, pertama kalau kita lihat di Permendikbud 2021 itu, sebetulnya ada 3 prinsip ya di penerimaan peserta didik baru itu. Pertama ada prinsip objektif gitu ya, kemudian ada prinsip transparan dan akuntabel gitu ya. Nah saya kira prinsip ini tentu harus hadir dalam proses yang sedang berlangsung penerimaan peserta baru. Nah lalu yang kedua memang ini menjadi temuan dan keluhan juga gitu soal umur ini gitu ya. Kita membayangkan misalnya seorang anak yang dekat di salah satu satuan pendidikan gitu ya. Tapi karena ada umur yang lebih tua daripada anak tersebut, maka dia tidak bisa masuk ke sekolah tersebut. Saya kira dan itu sangat banyak sekali aduan yang masuk di tahun 2020 ke KPAI soal umur itu. Terutama di DKI Jakarta dan termasuk juga Jawa Barat. Nah di tahun ini sebetulnya muncul juga aduan seperti itu. Nah saya kira ini tentu harus dicari jalan keluarnya karena di satu sisi tentu masyarakat dan termasuk juga anak punya hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang dekat dari rumah karena ada sistem zonasi mungkin yang diambil gitu ya. Tapi karena ada soal umur atau mungkin kakak yang belum terupdate ya karena soal identitas anak ini kan walaupun sudah ada dukcapil ya kadang-kadang kan ada juga yang sebagian ada masalah gitu ya misalnya laporan yang masuk ke kita di Makassar gitu Mbak di Makassar di mana ketika diambil jalur zonasi kemudian aplikasi zonanya bermasalah terpental ke kabupaten lain ke Maros gitu misalnya. Nah padahal dia berada dekat sekolah ini. Pada akhirnya yang online tadi anak-anak atau orang tua harus datang ke sekolah gitu untuk mengkonfirmasi data tersebut. Nah saya kira ini penyakit dalam tanda petik menahun ini ya karena tadi Mas Salim bilang sudah 6 tahun gitu ya. Saya kira kita berharap ada inovasi ya oleh pemerintah daerah yang dimana misalnya TK, SD, SMP itu di kabupaten kota, kemudian SMA, SMK itu adalah provinsi. Sehingga kasus ini tidak terjadi lagi ya soal zonasi, ada aplikasi yang tidak akurat gitu ya. Kemudian soal daya tampung itu saya pikir itu udah isu lama ya di pendidikan kita di mana
sekolah negeri tidak merata ya di seluruh kecamatan yang ada di seluruh Indonesia, Mbak Caca. Oke, mungkin saya ke Mas Satriawan, karena ternyata memang Pak Jumeri berhalangan untuk berbincang dengan saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Satriawan, dijelaskan dulu dong sistem baru ini supaya masyarakat punya edukasi yang baik. Apa sih sistem zonasi, afirmasi, perpindahan ini seperti apa sih untuk tahun 2022? Ya, jadi saya tidak mewakili Pak Jumeri ya, tetapi dalam konteks kebijakan pendidikan, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, khususnya calon orang tua siswa. Ya, kalau tadi kita sebut di awal jalur afirmasi gitu ya. Nah, ini kan bagi anak-anak kita yang tidak mampu gitu ya, yang butuh perhatian khusus gitu. Nah, ini menjadi prioritas. Ya kan, nah kemudian juga yang kedua jalur, yang afirmasi tadi termasuk anak-anak kita misalnya yang penyandang disabilitas gitu ya. Nah yang kedua itu jalur zonasi. Nah sekali lagi ini sudah sejak 2017 yang kemudian dulu dikenal dengan PPDB zonasi ya gitu. Nah ini berdasarkan jarak antara sekolah yang dipilih kemudian dengan rumah peserta didik gitu ya, rumah calon siswa. Nah kemudian juga ada jalur misalnya pindah tugas orang tua ya, termasuk juga anak guru. Ini juga penting, kenapa? Karena guru diupayakan tidak punya beban yang ganda gitu kan, sehingga dia bisa mengantarkan sekolah itu anaknya gitu ke sekolah tempat dia mengajar misalnya gitu. Jadi tidak harus ke sekolah di daerah atau wilayah lain. Nah ini beberapa Mbak Caca, tetapi memang sejak awal ya 2017 trennya kan untuk zonasi ini kan makin ke sini makin berkurang sebenarnya. Dulu kalau tidak salah saya 80% ya kan alokasi untuk yang zonasi gitu. Nah, makin ke sini kan makin berkurang. Nah, persoalan kita adalah kondisinya yang tadi Pak Jasra sampaikan itu sama ya sejak 2017 yaitu daya tampung gitu kan yang memang minimalis gitu. Sedangkan jumlah calon peserta didiknya itu melebihi daya tampung gitu. Nah, sehingga kami berharap tetap dari awal itu sekolah-sekolah misalnya ya menambah jumlah sekolah negeri misalnya, walaupun mesti diperhitungkan juga ya nanti dampak terhadap sekolah-sekolah swasta. Nah, ini juga menjadi persoalan di daerah. Jadi seperti di DKI tadi sudah disebut sedikit misalnya, ya di DKI memang tidak semua RT, RW atau bahkan kelurahan itu dia punya misalnya SMA negeri gitu, tidak punya Mbak Caca. Nah, di sisi lain, nah ini kan perlu perlu perencanaan yang matang ya, membangun sekolah negeri di DKI misalnya untuk tingkat SMA ya atau mungkin SMP. Nah, ini kan perlu perencanaan. Ya kan, apakah lahannya gitu kan ada memadai gitu kan, tempatnya gitu. Bagaimana nanti efeknya kepada sekolah-sekolah swasta gitu. Nah, di sisi lain tren orang tua, minat orang tua rasa-rasanya makin tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri tadi kan. Baik. Misalnya di beberapa provinsi kan kayak Jakarta, kemudian Jawa Barat untuk pendidikan menengah ini kan juga sudah gratis gitu ya, bahkan mulai dari SD, SMP, SMA gitu. Nah ini kan perlu pertimbangan karena akan berdampak juga ke sekolah swasta juga misalnya. Demikian Mbak. Iya, nanti saat lagi saya akan juga tanyakan kepada Pak Satriawan, bahkan juga di sini Bang Jasra, bahwa praktik main mata ini masih ada ya. Misalnya sudah jelas-jelas anaknya tidak masuk, ketika terakhir namanya nggak ada di sistem online. Tiba-tiba ditelepon, Bu masih berminat nggak buka nih satu kelas tambahan. Nah yang seperti ini kan yang mungkin harus jadi center of opinion dari kita, bahwa praktik main mata jual beli kursi ini sampai sekarang masih ada. Meskipun dengan sistem yang dibuat sedemikian rupa. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.